Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga penuh sukacita, di mana pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan pagi. Adapun nas yang jadi dasar untuk pembacaan kita dan renungan yaitu dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun pada bacaan dan juga renungan pada pagi ini saya hanya khususkan pada ayat yang keempat saja. Dengan perikop hukuman pembalasan atas Edom. Ayat 4. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Bapak Ibu saudaraku, adapun tema firman Tuhan pada hari ini yaitu dengan judul pembalasan adalah hak Tuhan. Saudara sekalian, setelah Tuhan mengabarkan keselamatan kepada bangsa Israel pada pasal sebelumnya, yaitu pada pasal yang ke-62, kini Tuhan menubuatkan pembalasan terhadap bangsa Edom, yang mana terdapat pada nas kita hari ini, yaitu pada Yesaya pasal 63. Siapa itu bangsa Edom? Bangsa Edom adalah keturunan Esau, saudara dari Yakub. Jadi sebenarnya Edom dan Israel itu adalah berhubungan masih persaudaraan, di mana mereka sebenarnya adalah dari keturunan persaudaraan antara Esau dan Yakub. Saudara-saudara yang terkasih, namun hubungan baik antara Esau dan Yakub sebelumnya sempat rusak dikarenakan Yakub pernah mengambil berkat hak kesulungan milik Esau dengan cara menipu ayahnya Ishak. Dalam Kejadian pasal yang ke-27. Walaupun sebenarnya Esau akhirnya memaafkan kesalahan itu, namun pada kenyataannya keturunan Esau, yaitu bangsa Edom, tetap membalaskan dendam kesumat mereka terhadap Israel yang merupakan keturunan Yakub. Dalam Yesaya pasal 25 ayat 12. Edom juga tidak peduli ketika Israel diambang kehancuran karena serangan bangsa Babel. Bahkan Edom memanfaatkan kehancuran Israel dengan merampok kekayaan Israel dan membunuh orang Israel yang sudah tidak berdaya. Yang bisa kita baca dalam Yeskiel pasal 25 ayat 12 sampai 14 dan juga Obadya pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang 14. Oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Edom, Tuhan murka dan akan menyatakan keadilan serta menghukum Edom dengan dahsyatnya. Tuhan datang bagaikan penggirik yang memeras buah anggur. Itulah gambaran bagaimana Tuhan menumpas bangsa Edom. Seluruh negeri akan diresapi oleh darah, api tidak akan padam, Edom akan menjadi reruntuhan turun-temurun, sehingga tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Yaitu dalam Yesaya pasal 5 ayatnya yang 10. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Terkadang ada peristiwa yang membuat kita bertanya, mengapa umat Tuhan itu ditindas dan diperlakukan tidak baik oleh kelompok tertentu? Dan apakah Tuhan membiarkan si penindas itu merajalela sehingga sepertinya tidak ada keadilan bagi umat Tuhan? Saudara-saudara, ingatlah bahwa salah satu sifat Tuhan adalah adil. Oleh sebab itu Tuhan pasti menjalankan keadilannya bagi semua umat manusia. Selama kita hidup, kita mungkin pernah mengalami yang namanya penindasan, diperlakukan curang, tidak adil, atau dihianati. Yang lebih menyakitkan lagi adalah jika hal itu semua dilakukan oleh orang terdekat kita sendiri. Mengalami hal yang demikian, pasti perasaan kita akan pasti sedih, kecewa, bahkan ada yang marah, dan juga berpikiran untuk melakukan pembalasan untuk melampiaskan sakit hatinya. Secara manusia, hal ini wajar karena hati kita telah dilukai. Namun kita perlu juga mengingat bahwa pembalasan itu bukanlah hak kita, melainkan adalah hak Tuhan.
Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan." Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menggeser posisi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang akan membalaskan segala kejahatan. Bagian kita hari ini adalah yaitu memohon kekuatan dari Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya persoalan kita ke tangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan saja. Biarkan Tuhan sendiri yang bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberikan pembalasan sesuai dengan waktu yang tepat kepada orang-orang yang telah menyakiti kita hari ini. Saudara-saudara sekalian, jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus membalaskan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita sebagai umat percaya harus bertindak sebaliknya, yaitu mari kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Percayakan masalah kita kepada Tuhan, biarkan Dia yang bertindak dan turun tangan mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini pertanyaannya adalah, adakah di antara kita yang saat ini sedang menerima atau mengalami perlakuan jahat dari orang lain? Maka ketika hari ini kita mengalaminya, yang harus kita lakukan adalah serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara itu tetaplah kita berbuat kasih dan kebaikan. Walau mungkin terasa sulit, hal yang terbaik dan yang paling awal yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, berdoa dan mintalah kekuatan agar Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki sifat yang selalu panjang sabar, sehingga kita tidak kehilangan sukacita. Dengan demikian kita terus dapat berkarya dalam pekerjaan, dalam profesi dan pelayanan kita, sehingga kita tetap menjadi berkat dan juga memberkati orang lain. Yakinlah Tuhan itu maha adil kepada semua umatnya. Pada saatnya Ia akan menunjukkan kuasa dan keadilannya bagi semua orang menurut perbuatannya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menguatkan kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi ini. Kami percaya firman-Mu itu boleh bekerja, dan bentuklah hati kami untuk senantiasa menyerahkan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan saja. Jikalaupun hari ini kami merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan secara jahat oleh orang-orang sekeliling kami, jangan biarkan hati kami lalu terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Biarlah hari ini melewati firman Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang akan membalaskan kepada orang yang demikian. Tugas kami hari ini adalah tetap terus berbuat kebaikan, dan terlebih yang paling utama adalah biarlah hati kami tetap memaafkan. Dan kami percaya bahwa suatu saat Tuhan akan kembali memulihkan dan mengangkat hidup kami serta memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami. Limpahkanlah segala sukacita, damai sejahtera-Mu. Pimpin tuntunlah kami dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, pulihkan dan sembuhkanlah kami yang sakit. Tolonglah kami yang pada saat hari ini berbeban berat. Bukalah jalan dan lancarkan dan mudahkanlah apapun yang kami kerjakan. Biarlah apapun yang kami lakukan kiranya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali kepada saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Shalom.